Perkenalkan, nama saya Madi Estana. Saya adalah salah satu mahasiswa Politeknik Negeri Lampung, jurusan Peternakan, program studi budidaya perikanan. Saya adalah salah satu mahasiswa penerima beasiswa. Saya berasal dari Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Saya tinggal di Desa Rejo Binangun, Kecamatan Raman Utara. Saya adalah salah satu mahasiswa penerima program beasiswa Pertanian Provinsi Lampung yang diadakan oleh Bapak Gubernur Arinal Junaidi dan Wakil Gubernur Ibu Kusnulia Salim. Dari mahasiswa Politeknik Negeri Lampung, jurusan Peternakan, budidaya perikanan, program studi budidaya perikanan. Saya di sini ada keperluan sedikit gitu untuk berbincang-bincang masalah pertanian gitu. Saya ingin bertanya beberapa pertanyaan. Kayak yang pertama itu, pekerjaan ibu itu, nama ibu, nama panjang ibu, nama lengkap. Tapi sebelum saya kenalkan nama saya, kenalkan dulu nama saudara ya, biar sama-sama kita kenal. Tak kenal maka tak sayang, seperti itu. Oke, lanjut. Ini saya Imadi Astana, Ya. saya dari Politeknik Lampung. Ya. Saya dari program studi budidaya perikanan, jurusan Peternakan. Nah, itu saya ingin membahas, yaitu tadi ada beberapa pertanyaan gitu dari saya. Ya. Masalah kayak wawancara gitu lah Bu. Ya. Di sini Bu sebagai apa? Kalau saya di sini, karena ini ruang pertemuan BPP, Balai Penyuluhan Pertanian, yang pasti yang bekerja di sini biasanya orang-orang pertanian. Saya kebetulan di sini sebagai petugas penyuluh pertanian lapangan. Kebetulan saya di sini juga memegang 2 desa atau 2 wilayah. Kalau nama lengkap saya Srimiati, THL TBPP. Saya bertugas di Desa Rejo Binangun, Kecamatan Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur. Itu pekerjaan saya. Kemudian di sini saya bekerja atau menggeluti pekerjaan sebagai penyuluh pertanian itu sudah dari 2007 sampai sekarang 2021. Sudah sangat lama sekali. Karena memang ini sudah menjadi pilihan dan memang itu suatu pekerjaan, dan saya sudah menekuni, dan saya bersyukur saya bisa menjadi seorang penyuluh, dan setiap hari saya bertemu dengan para petani, peternak, dan lain sebagainya. Luas lahan pertanian sini tuh kisar berapa Bu luasnya? Ya,
yang Ibu pegang. Kalau luas lahan pertanian di Rejo Binangun ini sangat luas, itu kurang lebih untuk lahan sawah itu sekitar 671 hektar. Kemudian lahan kering, di sini kan ada lahan sawah dan kering ya. Itu lahan kering itu sekitar 66,5 hektar. Nah, kalau yang lahan kering ini biasanya ditanamin ubi kayu kalau di sini. Ubi kayu, jagung, kalau koko jarang sekali. Tapi kalau sawah biasanya kalau kita seperti ini musim tanam rendeng ini semua padi. Kalau tidak mendapatkan jatah agadu biasanya kepala wija. Kepala wija itu bisa jagung, kedelai dan kacang-kacangan. Tuh. Masalah yang pernah Ibu temui, permasalahan apa? Oke, kalau masalah di lapangan, setiap pekerjaan itu pasti ada masalah ya. Bentuknya macam-macam, ada masalah yang kecil, ada masalah yang agak berat. Kalau masalah di kelompok itu di WKPP saya, kebetulan di Rejo Binangun ini, masalah di dalam pembinaan kelompok tani itu biasanya yang saya hadapi satu. Karena saya seorang perempuan, biasanya kalau di kelompok di Kapoktan, gabungan kelompok tani ini ada kumpulan atau rapat membahas program dan musim tanam dan sebagainya, itu biasanya itu malam. Jadi kalau malam hari itu biasanya mohon maaf saya itu nggak bisa datang. Nah itu yang susah. Jadi masalah itu pengen dirubah ke siang jam kerja, mereka nggak bisa karena rata-rata petani ini kalau siang itu mengerjakan pekerjaan masing-masing, bertani, ke sawah, ke ladang dan ngerumput. Itu. Cerita menarik dan pengalaman yang Ibu temui. Oh banyak sekali. Banyak sekali Astana cerita yang menarik itu. Salah satunya, jujur aja petani kita ini kalau nggak ketemu penyuluh seminggu atau 2 minggu kita nggak datang karena saking banyak kelompok. Karena di sini di Rejo Binangun ini, ibu ini memegang 41 kelompok tani. Jadi kan nggak mungkin semua kelompok tani terkunjungi. Nah kadang-kadang yang lama nggak dikunjungi, Bu nelpon, Bu kok nggak ke kelompok sih Bu? Loh, kenapa? Kangen katanya. Nah itu kelompok yang unik itu. Dua. Kalau petani ada panenan sesuatu hasil pertanian tuh misalnya ada jagung manis, kedelai atau apa gitu, nelpon, ini yang menarik itu, Bu ini ada panenan, tolong Ibu datang. Nah ini enaknya di situ kita petani kita panen, yang petani yang kita bina itu ada hasil, ingatlah sama penyuluh. Itu luar biasa. Enaknya itu jadi penyuluh gitu loh. Pengalaman itu apa saja pengalaman Ibu? Kalau yang paling berkesan? Banyak. Berkesan. Untuk pengalaman berkesan itu waktu musim tanam padi di sawah nih, di lokasi sawah, kita kan pengamatan nih, namanya penyuluh kan di teknis. Kemudian kita kan ada POPT, petugas organisme pengganggu tanaman. Kita turun kan di telepon petani, Bu ada masalah. Kita turun di sawah dalam kaitannya pengamatan OPT, organisme pengganggu tanaman. Saat itu ibu tuh jatuh telentang di sawah, tapi sayangnya nggak ada yang dokumentasikan. Dan itu betul-betul basah badan ini, lumpur namanya di tengah sawah. Itu yang menarik, nggak bisa terlupakan di seumur hidup saya ini. Itu Mas Astana ceritanya. Kalau sampai tertarik mau jadi penyuluh ya nggak apa-apa, memang kita berangkat namanya dibesarkan tuh dari petani gitu. Tapi bukan yang petani yang harus tiap hari turun ke sawahnya nanam, tapi kan sekarang kan biarkan petani-petani yang milenial gitu, petani yang bisa menciptakan lapangan pekerjaan, berwirausaha, seperti itu harapan kami, mungkin harapan semua orang tua ya kalau anaknya kuliah seperti itu. Itu aja sih Bu kalau pertanyaan yang dari saya. Lebihnya itu mohon maaf gitu Bu kalau ada salah-salah. Oke. Saya juga terima kasih karena mahasiswa udah mau datang ke BPP, bisa ngobrol sama penyuluh, kan kita sama-sama sharing sama ini. Oke, saya juga terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan sukses kuliahnya ya. Oke. Selamat siang Mas, sebelumnya mohon maaf apabila mengganggu waktunya.
Nama saya Imadi Astana. Saya mahasiswa dari Politeknik Negeri Lampung. Maksud kedatangan saya kemari untuk berbagi cerita pengalaman Mas selama menjadi pengusaha ayam telur. Kalau boleh tahu, Mas dengan Mas siapa ya? Dengan Mas Dian, nama lengkapnya Igede Dian Oksianta. Sudah berapa lama Mas menekuni pekerjaan ini? Sudah berjalan 3 tahun. Selain sebagai peternak ayam, apakah ada pekerjaan lainnya Mas? Kalau untuk saat ini belum ada, masih tetap fokus di ternak ayam. Biasanya butuh berapa kilo pakan per harinya Mas? Kalau per hari itu butuh 230 kilo per harinya. Dan untuk perawatannya itu bagaimana ya Mas? Kalau perawatannya itu sih gampang-gampang aja. Yang penting sering dibersihin kandangnya, sering yang penting sering dibersihin kandangnya, sering dipel tempat minumnya. Kira-kira nih Mas, satu hari pendapat telur itu berapa Mas? Kalau untuk telur itu per harinya sekitar 105 kilogram. Permasalahan apa sih Mas yang biasanya dihadapi? Kalau permasalahan itu kalau pas musim hujan itu biasanya kayak mengganggu nafsu makan gitu, kurang nafsu makan, jadi otomatis telur menurun. Bisa dijelaskan sedikit Mas, bagaimana cara yang baik dan benar menjadi pengusaha ayam telur? Yang penting disiplin waktu, disiplin pekerjaannya, kayak kesehatan ayamnya itu pasti hasilnya juga maksimal. Terima kasih banyak atas waktu yang Mas berikan, semoga bermanfaat bagi saya. Selamat beraktivitas kembali Mas. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Imadi Astana. Saya dari Politeknik Negeri Lampung, jurusan Peternakan, program studi budidaya perikanan. Di sini saya berbicara dengan Bapak siapa? Sudah berapa lama Bapak menekuni pekerjaan menjadi petani? Kalau menekuni pekerjaan sebagai petani, sebenarnya orang tua dari kakek nenek juga sudah petani, tapi kalau usaha tani sejak tahun 96. Berapa luas lahan pertanian Bapak? Lahan pertanian yang milik sendiri 0,5 per setengah hektar. Kalau penggarap yang digarap dari orang tua itu ada 1 hektar luasannya. Masalah apa saja yang Bapak temui dalam bertani? Banyak hal ya, dari segi pengendalian hama penyakit, ketersediaan sarana produksi, pupuk, obat-obatan, kemudian teknologi pertanian juga banyak sekali yang ditemui, kekurangan. Selain itu juga permodalan sering kita alami untuk budidaya tanaman pertanian. Cerita menarik dan pengalaman di dunia pertanian. Yang menarik sebagai petani itu adalah kita bisa banyak belajar dari lahan. Kita bisa sebagai tempat untuk belajar dari musim ke musim, sehingga kita nanti tahun-tahun berikutnya kita sudah mulai paham apa kendala-kendala yang mungkin terjadi, yang akan dihadapi juga. Kita bisa bereksperimen, belajar banyak lah dari budidaya tanaman, khususnya tanaman padi.
Pekerjaan Bapak selain bertani, apakah ada pekerjaan lain? Kebetulan saya diminta untuk membantu Dinas Pertanian Kecamatan Rambut Utara sebagai penyuluh swadaya, khususnya di wilayah binaan Desa Rejo Binangun. Baik, terima kasih atas waktu yang Bapak berikan. Saya ucapkan terima kasih dan selamat beraktivitas kembali.